Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel No Game No Life volume yang keempat, part kedua. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sora berniat untuk membangunkan ratu dari ras Seiren dengan membuatnya jatuh cinta dan menyelamatkan ras Dhampir. Tapi sebelum itu, Sora pun mengatakan kalau mereka itu harus pergi ke pantai terlebih dahulu. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Sora yang sedang berjemur di pantai. Di sini Sora juga dikipasi oleh beberapa gadis Nekomimi. Namun, hal ini bukanlah tujuan utama dari Sora, karena memang tujuan utamanya adalah melihat pakaian renang dari para wanita. Benar saja, Sora pun langsung mendapatkan pemandangan yang indah dari pakaian renang step yang bermotif kerang, lalu dari Izuna yang memakai pakaian renang sekolah. Sora juga mendapatkan fan service lagi dari Miko dan Jibril yang memakai pakaian renang super seksi. Terakhir, Sora juga mendapatkan pemandangan super imut dari Shiro yang memakai pakaian renangnya. Sementara itu, belum tidak berniat untuk keluar dari petinya, karena memang ia sangat tidak tahan dengan sinar matahari di siang itu. Ia juga mulai protes kepada Sora, karena mereka itu harusnya pergi sewaktu malam saja, karena memang nantinya akan ada perahu jemputan dari ras Seiren yang datang, tapi hanya di waktu malam saja. Mendengar hal itu, Sora pun menjawab kalau ia ingin ras Seiren menganggap mereka hanya sedang liburan saja. Setelah itu, Sora, Shiro, Step, dan Izuna pun memutuskan untuk bermain voli pantai. Nah, sewaktu bermain voli pantai, Sora itu sengaja mencelupkan bola voli mereka yang terbuat dari serat ke dalam air laut. Jadi sewaktu Sora memancing Izuna untuk melakukan smash pada bola itu, maka bola itu langsung meledak. Dan pemenang dari pertandingan voli itu adalah timnya Sora. Sementara itu, Miko pun sedang berjemur sambil dikipasi oleh beberapa gadis Nekomimi. Tapi, ia pun merasakan sesuatu yang aneh di arah semak-semak belakang dirinya. Ternyata itu adalah Jibril. Di sini seperti tidak punya dosa, Jibril itu langsung mencuri pakaian renang dari Miko. Lalu, ia juga berkata kalau menurut masternya, mencuri pakaian renang wanita cantik adalah sebuah takdir. Jadi, itu adalah alasannya mencuri pakaian renang Miko. Saat itu terjadi aksi kejar-kejaran antara Jibril dan Miko. Panel cerita pun berpindah ke Sora, Izuna, Shiro, dan Step lagi. Nah, setelah mereka bermain voli pantai, mereka itu berniat untuk berenang. Tapi pada saat mereka ingin melakukannya, tiba-tiba saja gelombang air laut besar pun datang menimpa mereka. Ternyata gelombang itu disebabkan oleh aksi kejar-kejaran Miko dan Jibril. Di sini, Sora dan Ino pun sangat menikmati aksi kejar-kejaran itu. Ya, kapan lagi coba mereka bisa melihat Miko tanpa pakaian. Namun tiba-tiba saja, suara alarm berbunyi dari HP-nya Sora. Lalu Sora pun meminta semua orang untuk keluar dari pantai. Di sini semua orang pun keluar dari pantai kecuali Step. Karena memang Step itu nggak tahu apa-apa tentang hal ini dan menganggap kalau ini memanglah hanya sebuah liburan mereka. Melihat Step yang masih ada di pantai, Sora pun menjelaskan kalau sebenarnya mereka itu tidak sedang liburan. Semua orang di sini juga tidak ada yang suka dengan pantai. Mereka pergi ke pantai hanya untuk membuat film saja, dan itulah mengapa Sora juga merekam kegiatan mereka dengan salah satu tabnya yang digantungkan dekat pohon. Di sini pokoknya, mereka semua memang tidak menyukai pantai dan hanya berpura-pura menikmatinya saja. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam kemudian. Saat itu, Sora pun mulai mengeluh karena memang perahu jemputan Oceano itu nggak kunjung datang. Mendengar hal itu, Plum pun marah dan berkata kalau perahu itu hanya akan muncul di malam hari. Jadi kenapa mereka itu harus datang di siang hari? Tapi di sini Sora pun tidak memperdulikan perkataan dari Plum dan terus mengeluh sendiri. Karena saking lamanya juga, Shiro dan Miko itu ikut mengeluh. Namun tiba-tiba saja, Sora pun langsung memanggil Jibril dan bertanya bagaimana. Mendengar pertanyaan itu, Jibril pun hanya menjawab oke. Di sini semua orang pun dibingungkan dengan percakapan antara Jibril dan Sora. Kemudian Sora pun berteriak, "Jibril, lakukan!" Mendengar teriakan itu, lagi-lagi semua orang dibuat bingung. Tapi saat itu Jibril pun langsung mengumpulkan energi sihir dahsyat di sekelilingnya. Kemudian membelah laut dengan energi sihir itu.
Semua orang pun terpana melihat kemampuan Jibril. Tapi di sini, Jibril berkata kalau ia hanya menggunakan 5% dari kemampuannya saja. Dengan terbelahnya laut, Jibril juga bisa melihat dan memastikan posisi dari Oceando. Jadi dengan begini, Jibril bisa membuka sihir teleportasinya untuk mengirim mereka semua ke Oceando. Yaps, ternyata Sora itu telah meminta Jibril untuk memastikan posisi dari kota Oceando. Dan setelah Jibril mengetahuinya, ia pun menggunakan sihirnya untuk membuat jalan bagi mereka. Ya, walaupun sihir dari Jibril itu memang hampir membuat kota Oceando menjadi hancur lebur, tapi kenyataannya mereka berhasil membuka jalan ke Oceando tanpa harus menunggu kapal jemputan. Setelah sampai di Oceando, Sora pun melihat kalau kota ini merupakan kota yang sangat indah, tapi ada sedikit yang mengganggu Sora. Karena memang semua pekerja di kota ini adalah ras Dhampir, bukannya ras Seiren. Yaps, walaupun kota ini merupakan kota dari ras Seiren, tapi nampaknya ras Seiren itu menggunakan ras Dhampir sebagai pekerja mereka. Setelah melihat-lihat kota, Sora pun berkata bukankah ras Seiren itu harusnya menyambut mereka dengan nyanyian dan tarian? Karena memang kita kan sudah datang jauh lebih awal daripada kapal jemputan mereka. Mendengar kata-kata itu, Step pun langsung kesel dan berkata kalau Sora itu hampir saja memerintahkan Jibril untuk menghancurkan kota ini tanpa sengaja. Tapi sekarang Sora itu malah pengen disambut. Itu adalah hal yang mustahil. Namun tiba-tiba saja puluhan ras Seiren datang untuk menyambut mereka dengan nyanyian dan tarian. Melihat hal itu, Step pun sangat terkejut karena kejadian ini sama persis seperti yang dikatakan oleh Sora. Semua orang yang ada di sana pun terpana dan terpesona dengan para Seiren. Mereka juga langsung disambut oleh Amira, sang utusan dari Ratu Seiren. Di sini, penampilan Amira itu begitu memukau siapapun yang melihatnya. Namun anehnya, Sora yang biasanya nggak tahan pengen godain cewek cantik, entah kenapa dia itu malah nggak tertarik sama Amira. Di sini, Sora malah lebih memperhatikan betapa tajamnya tatapan dari ras Dhampir ke arah ras Seiren. Sora pun berspekulasi kalau sepertinya karena kejadian tidur panjang sang Ratu Seiren, para ras Dhampir mulai enggan bergaul dengan ras Seiren. Di sini, Amira pun berkata kalau mereka sudah mempersiapkan jamuan khusus untuk Sora dan yang lainnya. Tapi Sora pun menolak hal itu dan berkata kalau ia akan langsung menuju ke tempat sang ratu dan langsung memulai gamenya saja. Jadi pada akhirnya Amira pun menuntun mereka ke istana tempat sang ratu berada. Setelah sampai di sana, Amira pun langsung memperkenalkan ratu mereka yang masih tertidur, yaitu Lyra. Kemudian, Bloom dan Amira pun mempersiapkan permainan yang akan mereka mainkan, yaitu game simulator cinta dunia nyata dalam mimpi. Jadi, mereka juga memanggil para Dhampir lainnya untuk mempersiapkan sihir mimpi yang akan menjadi jembatan bagi Sora dan yang lainnya untuk bertemu dengan Lyra dalam mimpinya. Oh iya, di sini Amira juga berkata kalau ia nggak keberatan meskipun Sora itu akan menggunakan sihir cinta kepada sang ratu dalam game ini. Karena memang ia juga sangat ingin sang Ratu Seiren itu terbebas dari tidur panjangnya. Saat Bloom dan Amira sedang mempersiapkan gamenya, semua orang yang ada di sana pun terus mengagumi kecantikan dari sang Ratu Seiren. Tapi hanya Sora dan Shiro saja yang tidak menganggapnya cantik. Melihat kejadian itu, Ino pun mulai meragukan status laki-lakinya Sora. Namun, Sora tidak memperdulikan hal itu. Di sini Sora pun malah memanggil Jibril untuk memastikan sesuatu yang janggal bagi dirinya. Ya, Sora menyadari kalau sebenarnya kemampuan dari Seiren adalah membuat semua orang menjadi tergoda kepada mereka ketika di dalam air. Intinya Seiren itu memiliki kemampuan pemikat kepada ras lain ketika mereka di dalam air gitulah. Tapi itu bukanlah sebuah sihir, melainkan mirip seperti karisma saja. Dan karisma itu tidak mempengaruhi orang yang memiliki spirit rendah ataupun tidak memiliki spirit sama sekali, seperti Sora dan Shiro, karena memang kan Sora dan Shiro bukanlah penghuni asli dari dunia di sport ini. Beberapa saat kemudian, Bloom, Amira, dan beberapa Dhampir lainnya pun datang untuk memulai gamenya. Namun sebelum gamenya dimulai, Amira pun berkata kepada mereka kalau penantang itu harus mempertaruhkan semuanya yang ia miliki dalam game ini. Mendengar hal aneh itu, Step pun langsung protes karena hal itu merupakan mustahil lah untuk dilakukan.
Tapi Sora pun menyanggah Step dan berkata kalau ingin mendapatkan cinta sang ratu, mereka itu harus mempertaruhkan segalanya. Walaupun Amira berkata seperti itu, tapi ialah yang bertanggung jawab atas taruhan si penantang. Jadi pastinya Amira akan mengembalikan semua taruhan mereka jika sihir cinta itu gagal untuk menaklukkan sang ratu. Oke, di sini gamenya hampir dimulai. Sora itu memiliki kebebasan untuk mengatur setting waktu, setting tempat, ataupun nama karakter dengan bebas. Tapi, Sora itu nggak bisa mengubah jenis kelamin, umur, ataupun wajah. Karena memang nantinya, jika sang ratu benar-benar jatuh cinta kepada Sora dalam mimpi, karena muka Sora yang diubah menjadi tampan, tapi pas lagi bangun dan sang ratu itu melihat muka Sora yang beda, bisa-bisa nantinya sang ratu itu akan tidur panjang lagi. Oh iya, satu lagi. Kondisi memenangkan game ini adalah membuat sang ratu jatuh cinta. Sedangkan kondisi kalah dalam game ini adalah ketika ditolak oleh sang ratu. Kemudian, game simulasi cinta dunia nyata dalam mimpi pun dimulai. Di sini Sora pun membayangkan sebuah latar tempat game yang akan mereka mainkan. Tapi latar game yang muncul sangat berbeda dari yang Sora bayangkan. Dan saat ini, mereka berada di tengah lautan lepas. Nah, hal itu bisa terjadi karena keinginan Sora itu bentrok dengan keinginan dari sang ratu yang merupakan pemilik dari mimpi ini. Jadi Sora pun mengambil jalan tengah, yaitu membayangkan latar sekolah SMA dalam lautan dengan status tanpa bernafas. Dengan begitu mereka pun bisa bergerak bebas tanpa takut kehabisan nafas nantinya. Nah, di sini hal pertama yang Sora lakukan adalah meminta Step untuk cross dress. Jadi Step itu memakai seragam cowok, tapi dia tidak bisa mengubah jenis kelaminnya gitu. Hal ini dilakukan oleh Sora agar Step itu nantinya bisa mengumpulkan informasi dari para teman sekelasnya sang ratu dalam game ini. Lalu dengan begitu game pun resmi dimulai dan para dampir juga sudah melepaskan sihir mimpi mereka. Nama dari game yang mereka mainkan kali ini adalah Legenda Pohon Koral Ajaib, di mana siapapun yang memulai hubungan cinta di pohon koral ajaib itu, maka cintanya akan bertahan selamanya. Lagu opening game itu pun mulai terdengar, dan di sini sang ratu lah yang menyanyikan lagu tersebut. Semua orang yang ada di sana menjadi takjub dengan kecantikan sang ratu, kecuali Sora dan Shiro. Di sini Sora pun berkata kalau sang ratu itu terlihat seperti seorang wanita umur 30 tahunan yang memakai seragam anak SMA. Nah, karena kondisi menang dalam game ini adalah membuat sang ratu jatuh cinta, Sora dan Ino pun mulai berdebat tentang apa itu cinta. Sora menganggap kalau cinta adalah seni membaca hati, sedangkan Ino menganggap kalau cinta adalah menyampaikan perasaan. Lalu dengan kepercayaan diri yang tinggi, karena sudah memiliki 30 istri juga, Ino pun langsung berlari dan menarik tangan sang ratu ketika sang ratu itu berjalan di gerbang sekolah. Lalu Ino pun menyatakan perasaan kepada sang ratu, didukung juga dengan puisi indah dan kata-kata manis. Namun ngenesnya Ino itu dicuekin sama sang ratu. Merasa dirinya dicuekin, Ino pun langsung bersujud dan meminta sang ratu untuk melakukan ngeskui bersamanya. Nah, itu adalah bukti cinta Ino kepada sang ratu. Mendengar hal gila itu, sang ratu pun menjadi syok dan langsung meninggalkan Ino tanpa sepatah kata apapun. Namun perlu diketahui, Ino itu belum kalah, karena memang ia hanya diabaikan dan bukannya ditolak sama sang ratu. Melihat tindakan gila Ino, Sora pun bertanya kepada Miko apakah Ino bisa mendapatkan 30 istri dengan cara seperti itu. Mendengar pertanyaan Sora, Miko pun menjawab iya, tapi cara itu hanya berhasil kepada Warbis saja. Namun di sini, Miko itu malah jijik dengan cara yang Ino lakukan. Setelah kejadian tersebut, Ino pun terus bersujud di sana dan tidak bergerak selama puluhan hari. Melihat betapa menyedihkannya keadaan Ino, Sora pun memutuskan untuk bersenang-senang terlebih dahulu sambil mempelajari situasinya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini, Step itu sudah menjadi idola sekolah karena penampilan laki-lakinya. Dan Step juga bisa memberikan informasi berharga kepada Sora mengenai sang ratu, mulai dari kontak, karakter, hobi, dan yang lain-lainnya. Setelah itu, Sora pun mulai mempelajari karakter dari sang ratu. Namun Sora merasa karakter sang ratu itu nggak punya celah untuk didekati karena dia terlalu sempurna. Jadi Sora pun memutuskan untuk masuk ke dalam side story terlebih dahulu. Ya kalian tahulah. Dan kalian yang sering main simulasi cinta gini, game dating simulator gini ya pasti tahu tentang side story gituan. Dengan side story ini, Sora itu memunculkan beberapa event seperti kencan bersama Miko, bermain bersama Izuna, dan event liburan bersama.
Panel cerita pun berpindah ke 40 hari setelah game berjalan. Di sini Ino pun masih bersujud selama 40 hari itu loh. Nah, sewaktu sang ratu tahu kalau Ino itu masih bersujud di sana, sang ratu pun mendatangi Ino lalu memegang pipinya dengan lembut. Namun di sini Ino itu malah ditolak sama sang ratu. Tapi Ino itu nggak nyerah dan menganggap kalau ini adalah waktu yang tepat. Jadi Ino pun memberikan tanda ke Plum untuk mengaktifkan sihir cintanya kepada sang ratu. Lalu Ino pun meremas opai sang ratu untuk merangsang cintanya. Tapi di sini Ino tuh malah ditolak lagi, bahkan dengan cara yang lebih ngenes daripada penolakan pertamanya. Melihat kejadian itu, Sora pun menutup matanya dan berkata kalau Ino benar-benar pria sejati. Nah, karena udah ditolak, Ino pun dinyatakan kalah. Lalu ia pun langsung menghilang dari dunia game dan kembali ke dunia nyata. Di sini Plum pun sangat kaget karena sihirnya itu nggak berpengaruh kepada sang ratu. Jadi ia meminta Sora untuk memastikannya. Namun Sora itu nggak melakukannya. Di sini Sora malah memerintahkan Jibril untuk menghancurkan sihir mimpi dari para ras dampir. Secara otomatis mereka semua pun kembali ke dunia nyata. Lalu dengan tatapan seriusnya, Sora pun berkata, "Checkmate." Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan dari light novel No Game No Life volume 4-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.